Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Seperti kami semua di sini juga dalam keadaan sehat. Senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Seperti biasa kita akan berbincang mengenai masalah kesehatan termasuk mencarikan solusinya. Ya, siapa tahu narasumber kami kali ini juga masalahnya sama dengan yang Anda hadapi. Nah pemirsa, jika Anda ingin seperti narasumber kami datang ke studio, silahkan loh. Kami dengan senang hati mengundang Anda ke sini, jadi silahkan sampaikan data riwayat kesehatan Anda. Siapa tahu bisa berjumpa langsung di studio seperti narasumber kami kali ini yang sudah datang meluangkan waktu berbagi masalah kesehatannya termasuk mencari solusinya. Ada Mas Suryo Adi di sini. Mas Suryo apa kabar? Baik. Baik ya. Ini kita udah pernah ketemu ini yang kedua kalinya berarti ya? Dua kali. Yang kedua kalinya. Oke. Masalah Mas Suryo ini akan dibahas oleh dua praktisi kesehatan. Yang pertama ada Mbak Lula Kamal. Mbak Lula apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat. Dan juga ada praktisi kesehatan yang selalu tampil sporty karena memang beliau spesialis di bidang olahraga. Ada Mbak Anita. Apa kabar Mbak Anita? Sehat, bugar, Kang Ronald, pemirsa, salam sehat, salam olahraga. Ini ada dua pertanyaan, benar atau salah, yang mungkin Anda selama ini penasaran. Jawabannya seperti apa? Takutnya salah selama ini pemahaman Anda ya. Dua pertanyaan, yang pertama, ini aku mau Mbak Lula dulu yang jawab ya. Boleh, boleh. Jika minum obat hipertensi terus-menerus, katanya itu bisa bikin gagal ginjal. Benar atau salah, Mbak? Salah. Salah, kenapa? Jadi ceritanya begini, yang merusak ginjal kita itu adalah tensi yang tinggi, kemudian tensi yang turun naik nggak terkontrol. Oke. Nah, jadi pemirsa di rumah kalau punya tensi yang tinggi, kalau minum obat kan dia turun dong ke normal. Nah, langsung semua berhenti obatnya. Tidak demikian, karena kita harus jaga dengan obat tersebut, si tensi itu bisa stabil di tempat yang normal. Begitu tensinya tinggi, dia akan membebani ginjal kita, dan bukan cuma ginjal, jantung pun dibebani. Jadi pada dasarnya obat hipertensi memang harus diminum terus-menerus sampai kemudian bisa terkontrol dengan baik tensinya supaya tidak bisa merusak ginjalnya. Oke, yang kedua, aku mau Mbak Anita yang menjawab ini. Pertanyaannya adalah, apakah benar menahan kencing bisa membuat kita menderita gagal ginjal? Nah, kandung kemih kita itu akan berasa ingin pipis saat terisi setengah lebih. Jadi ada refleks yang akan membuat kandung kemih kita menyampaikan rangsang ke otak kalau ini kandung kemih udah mau penuh nih, mesti dibuang. Oke, saat itulah kita tidak boleh menahan pipis. Kalau di sini dikatakan menahan kencing, artinya dia udah terisi setengah penuh tapi ditahan untuk keluar. Nah, cairan tubuh yang menggenang itu adalah sumber penularan bakteri. Bakteri itu senang sekali dengan semua cairan tubuh kita yang menggenang, mulai dari air pipis, ingus tuh kalau kita lagi batuk, pilek. Nah, dan semuanya darah yang nggak dibereskan di dalam tubuh kita itu akan menjadi tempat perkembangbiakan yang baik untuk bakteri. Ya, jadi yang bisa membuat menggenang di sana adalah menahan pipis atau satu lagi kurang minum. Saat kurang minum, jadilah kandung kemih kita terisinya setengah kurang terus. Jadi tidak ingin pipis, kan kadang-kadang kita menghindari minum banyak agar tidak pipis terus. Akhirnya cairan tubuh mengendang di sana, air pipis kita. Nah, infeksi bakteri ini yang terus-menerus dan berulang akan bisa menyebabkan infeksi naik ke ginjal. Saat ginjal sudah terinfeksi, itulah bisa menjadi cikal bakal gagal ginjal. Jadi memang tidak secara langsung, namun menahan pipis pada akhirnya bisa menyebabkan gagal ginjal. Itu benar. Begitu Kang Ronald. Dan tentunya ini dalam durasi yang lama ya. Betul. Durasi yang lama dan panjang. Jadi kebiasaan menahan pipis dan kurang minum itu tidak boleh diteruskan. Apalagi juga kalau menahan pipis itu bisa juga bikin batu. Jadi hati-hati, batu di saluran kemih. Kristalnya mengendap gitu ya Mbak Lula. Iya, itu pun ujungnya nanti bisa gagal ginjal. Nah, mengenai Mas Suryo. Beliau ini adalah pasien cuci darah karena hipertensi yang dideritanya. Seperti apa kisahnya? Ini dia riwayatnya. Suryo Adi Nugroho. Tak pernah terbayangkan olehnya bisa mengalami gagal ginjal di usia muda. Sebelum mengalami gagal ginjal, Suryo memang sudah punya riwayat hipertensi sejak dirinya masih duduk di bangku sekolah. Namun hipertensinya tidak dikendalikan dengan baik karena ia belum sadar tentang bahaya dari tekanan darah yang tinggi. Dan kini nasi sudah menjadi bubur. Suryo ingin berjuang untuk bisa memiliki kualitas hidup yang lebih baik walaupun dengan kondisi gagal ginjal. Sehari-hari ia sudah memperbaiki pola makannya dengan menuruti perkataan dokter. Dan tidak hanya itu, Suryo juga rutin menggunakan teknologi laser agar tekanan darahnya dapat lebih terkendali. Alhasil, kini perjuangan Suryo tidak sia-sia.
tekanan darahnya sudah turun di angka normal. Badannya pun terasa lebih segar. Ia pun semakin termotivasi untuk hidup lebih sehat. Pemirsa, mungkin Anda yang menjadi pemirsa setia dari Go Healthy pernah melihat Mas Suryo. Memang betul, ini adalah kali kedua beliau datang, ya, dan waktu itu juga berbagai masalah. Hanya bedanya kali ini beliau sudah menggunakan teknologi laser, betul, Mas Suryo? Betul. Oke, gara-gara tensi ya. Iya. Tensi di usia muda. Ini menepis anggapan hipertensi penyakit orang tua itu salah. Iya. Iya. Yang kedua, gagal ginjal penyakit orang tua juga itu salah. Betul. Iya. Mas Suryo masih muda, usia 20 tahunan, punya hipertensi dan akhirnya gagal ginjal, harus menjalani cuci darah. Terakhir ke sini ingat ya berapa lama yang lalu? 3 berapa? bulanan ya. Sekitar 3 bulan yang lalu. Iya. Oke. Setelah menggunakan teknologi laser, ya, apa perubahan, apa perbedaan yang dirasain sama Mas Suryo? Kalau kami kan pasien kebanyakan susah tidur, Kang. Jadi kalau malam paling tuh tidur jam 9, jam 12 bangun, baru bisa tidur lagi subuh. Kenapa gitu itu nggak bisa bangun? Apa kan. nggak bisa tidur? Kenapa? Memang terjadi gangguan tidur. Semua pasien Hampir cuci darah semua gitu, pasien gagal cuci ginjal. darah. Iya. baik. Ya ampun. Ini saya pakai teknologi laser ini sudah mulai enak tidur jam 10, sudah bangun jam setengah 5, jam 5. Pas bangun segar badannya, Iya. tensi aman terkendali. Pertanyaannya adalah, tensinya apa kabar? Tadi malam 110/70. Oke ya. Wow. Ini masih minum obat nggak, Mas? Kadang. Karena saran dokter kalau sudah mendekati 100, untuk atasnya biasanya dilepas. Cuman minum Jadi itu. kalau nggak dibutuhkan nggak minum. Nggak minum. Takutnya turun lagi. Soalnya drop. perkembangannya Oke. sudah bagus sekarang. Kalau dulu kan bisa 180, 90, 180, Tensi 100. itu? Iya. Ih, ngeri amat. Itu sebelum tinggi gagal sekali. ginjal apa sudah gagal ginjal juga? Sesudah. Astaga. Nah terus kemudian Kan kita maintain tuh. Makanya dulu ada 4 obat saya masuk. gitu kan. Tapi intinya semuanya itu dalam pengawasan dokter semua kan? Semua dalam Ya, pengawasan masih ya. dokter. Dan ketika obat terus diikuti sesuai perintah dokter, ditambah dengan laser, Iya. perbedaannya apa nih Mas? Obat aja tanpa laser sama obat dengan laser? Ya itu jadi terkontrol di 120, 110, bawahnya pun nggak naik sampai 90, maksimal di 80. Jadi semuanya terkontrol sih. Paling Lebih tinggi enak dulu, badannya. rekor sih. berapa Mas? Tensimu paling tinggi rekor? Saya pernah 220. Waduh. untung kamu nggak kena stroke ya. Ya Allah. Sebegitu tingginya. Berarti badannya juga kuat, mungkin naiknya. Nah pemirsa, ada orang yang suka ngomong begini, oh dia terang aja kuat, makanya dia nggak stroke. Bukan soal kuatnya. Karena memang tensi itu naiknya sedikit demi sedikit, jadi tubuhnya beradaptasi. Tapi ada batas di mana juga ya. Kebetulan sekarang masih cukup beruntung. Rupanya tuh badannya cukup kuat gitu loh, sampai 200 lebih itu. Kasihan banget yang Nancy, pasti udah stres banget yang Nancy. Udah mentok itunya Iya. di tensimeter ya. Tapi yang harus kita teladani dari Mas Suryo ini adalah beliau mau berusaha ya untuk tetap sehat. Makanya menggunakan teknologi laser dan sudah merasakan manfaatnya selama 3 bulan terakhir ini. Oke. Berarti ini memang membantu sekali laser ya Mbak ya Iya, untuk jadi gini, pemulihan ya. pada dasarnya tubuh kita ini pemirsa sangat pintar. Punya zat yang namanya nitric oxide yang memang membantu untuk melebarkan pembuluh darah, membuat pembuluh darah menjadi lentur, sehingga dengan sendirinya tensi akan turun. Kalau kemudian tensi kita naik, dia langsung tuh regulasinya jalan sendiri. Iya. Tapi kadang-kadang tensinya kejauhan. Ketinggian. Nah, tingginya terlalu jauh. Jadi si nitric oxide-nya masih kurang nih. Iya. Teknologi laser akan membantu tubuh kita mengeluarkan cukup nitric oxide supaya menjaga tensi kita dalam batas yang terkontrol dengan baik, supaya tidak merusak organ-organ tubuh kita ya. Jadi pemirsa, kalau Anda punya tensi yang cukup tinggi juga udah repot, udah mau diapakan lagi ya. Makan sudah bagus, pola hidup sudah bagus. Ayo gunakan teknologi Iya, untuk iya, membantu semua usaha Anda supaya usaha Anda hasilnya optimal dan tensi terkontrol dengan baik. Oke, berkaitan dengan tidur Mas Suryo yang jadi lebih baik ya Mas ya. Jadi bisa lebih panjang. Nah, teknologi laser ini bisa membantu mengaktifkan hormon tidur kita yang namanya melatonin yang seiring umur akan berkurang jumlahnya. Nah, hormon tidur ini tentunya akan bisa membuat tidur kita menjadi lebih berkualitas, lebih dalam, sehingga saat bangun pagi jadi lebih segar juga Mas Suryo ya. Iya. Apakah Mas Suryo merasakan badannya juga lebih berenergi? Iya. Ya, lebih segar, segar ya? gitu. Lebih segar. Nah, teknologi laser juga mengaktifkan kompor energi di dalam sel tubuh kita pemirsa. Namanya mitokondria. Nah, mitokondria ini akan bisa membakar sumber-sumber energi kita menjadi energi lebih baik sehingga
wah kita rasanya tuh berenergi terus sepanjang hari. Itulah yang terjadi dengan Mas Suryo, tidurnya menjadi lebih enak, lebih dalam, bangun lebih segar, ditambah energi lebih banyak. Jadi pemirsa, jangan ragu gunakanlah teknologi laser agar kualitas hidup kita meningkat. Oke. Senang sekali rasanya melihat perubahan yang baik yang terjadi kepada Mas Suryo, seorang pasien gagal ginjal. Penyebab awalnya adalah dia ini punya tensi yang tinggi. Tapi sekarang kondisinya semakin membaik ya, tensinya sekarang sudah aman terkendali. Semua berkat usaha Mas Suryo yang ingin kembali sehat bangkit ya, dengan menjalankan pola hidup sehat. Juga mengikuti anjuran dari dokter dan memaksimalkan upayanya untuk mengendalikan tensinya itu dengan menggunakan teknologi laser. Nah, yuk pemirsa, gunakan teknologi laser sekarang juga untuk Anda yang punya masalah kesehatan sebelum komplikasi menyerang. Alat kesehatan ini dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat buat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan nih buat Anda yang punya masalah seperti hipertensi, diabetes, atau kolesterol yang tinggi. Harapannya apa? Ya supaya masalah-masalah tadi bisa teratasi dan komplikasinya bisa dihindari. Tapi bagaimana jika Anda tidak punya keluhan? Oh justru itu lebih baik lagi ya. Lebih baik gunakan teknologi laser sekarang juga. Supaya apa? Sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Gitu, mencegah selalu lebih baik, lebih mudah, lebih murah daripada mengobati. Pemirsa, saatnya kita menjadikan AccuLaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Bagaimana cara mendapatkannya? Sederhana sekali, tinggal hubungi nomor ini ya, nomor yang ada di layar kaca. Nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun AccuLaser, silahkan Anda bisa berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Pemirsa, produk dokter laser dan juga AccuLaser yang asli itu berkualitas, bermanfaat, bergaransi dan sudah terdaftar resmi di pemerintah. Dan Anda bisa mendapatkannya hanya di GoGo Mall. Jadi, jika Anda ingat teknologi laser, ingat juga dokter laser, ingat juga AccuLaser dari GoGo Mall. Oke, Go Healthy belum selesai, jangan kemana-mana, kita akan bahas lagi masalah kesehatan khususnya mengenai hipertensi dan juga gagal ginjal. Setelah yang satu ini, tetaplah di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, ginjal adalah organ vital di dalam tubuh kita yang punya peranan sangat penting dalam menjaga kesehatan kita. Dia menjaga tekanan darah kita, membantu memproduksi hormon-hormon, dan juga membantu membuang cairan yang tidak dibutuhkan termasuk toksin yang tidak dibutuhkan tubuh kita. Untuk menjaga kesehatan ginjal kita, Tuhan Yang Maha Kuasa telah menyediakan pada kita buah-buahan untuk kita makan setiap hari, kemudian minum air putih yang cukup, dan tentu harus hindari hal-hal makanan minuman yang mengganggu kesehatan ginjal, termasuk minum-minuman beralkohol, mengkonsumsi obat-obatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dan dengan demikian ginjal kita bisa menjadi lebih sehat. Untuk membantu mendukung kesehatan ginjal, kita bisa menggunakan teknologi laser karena teknologi laser membantu kesehatan darah dan pembuluh darah, termasuk kesehatan darah dan pembuluh darah yang menuju ginjal kita. Pakai teknologi lasernya sekarang juga dan biarkan ginjal Anda menjadi lebih sehat mulai saat ini. Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, mari kita belajar dari kisahnya Mas Suryo ya. Masih muda usianya, punya hipertensi sejak usia 20 tahunan sehingga harus mengalami cuci darah karena gagal ginjal. Ya, hipertensi ini adalah sebuah penyakit yang seringkali kita merasa abai, bahkan seringkali hanya menganggap itu hanya angka saja. Bahkan kadang suka ada bangga-banggaan, tinggi-tinggian. Aku 170 nggak kerasa apa-apa. Ya, hati-hati, Mbak Lula tadi bilang, naiknya itu pelan-pelan membuat tubuh beradaptasi. Tapi percayalah, ginjal adalah organ vital yang kalau misalnya sudah rusak, pemirsa, nggak bisa diperbaiki. Ya, Betul. Irreversible, rusak ya rusak. Makanya sayangi ginjal sebelum gagal. Ya, Mas Suryo sudah menjalani cuci darah 8 tahun. 8 tahun yang seperti apa harus cuci darah ini, Mas, yang dirasakan? Ya kalau saya sih merasakan ya kerja juga kan terganggu. Karena seminggu 3 kali ya? Seminggu 3 kali. Jadi kita harus Sabtu Minggu tetap harus ke kantor. Untuk mengganti hari di mana cuci kamu darah. harus cuci darah. Iya. Itu sekali cuci darah berapa lama, Mas? Kalau untuk yang 3 kali kita 4 jam. 4 jam hanya berbaring aja gitu? Hanya berbaring. Hanya berbaring selama 4 jam. Nggak bisa ngapa-ngapain? Ya paling ngemil gitu. Ngemil. Terus yang dilihat pengamatannya Mas Suryo, kebanyakan gagal ginjal itu gara-gara apa, Mas, penyebabnya?
Ada 2 sih, dari hipertensi sama diabetes. Hipertensi dan diabetes. Hipertensi dan diabetes. Usianya banyak yang seangkatan Mas Suryo juga 20 tahunan gitu loh. Ada yang 12 tahun, ada yang 17 tahun. Astaga, ya ampun. Masih muda banget ya. Masih muda. Wow. Sekali lagi, hipertensi bukan penyakit orang tua, usia muda pun bisa kena, begitupun gagal ginjal. Usia muda pun bisa kena. Gitu kan ya. Nah, kita belajar mengenai ginjalnya sendiri. Mbak Lula, ginjal ini sepenting apa sih buat kita? Sampai harus kita jaga baik-baik? Oke. Oke. Yuk kita lihat sama-sama ya pemirsa ya. Saya punya gambar bagus banget. Ginjal ini namanya buah pinggang. Memang adanya di pinggang sebelah belakang. Besarnya cuma sekepalan tangan kita. Tapi dia nggak pernah berhenti bekerja. Terus saja dia menyaring darah. Yang zat yang masih bagus diambil lagi diserap sama dia. Zat yang jelek dikeluarkan lewat air kencing kita atau air seni kita. Nah kita lihat waktu kemudian tensinya tinggi. Karena tensi ini tidak hanya kemudian merusak ginjal, tapi dia merusak organ tubuh yang lain. Mari kita lihat dari awal ya. Dia akan merusak otak kita. Kalau kemudian otak ini dirusak, ya ada stroke di sana. Kemudian juga tensi yang terus-menerus ini akan merusak jantung kita. Sekarang dokter jantung itu musuhan paling sering dengan hipertensi. Ya ampun. Tadi juga kan Mas mengatakan kalau habis olahraga nggak terlalu kuat. Iya, karena jantungnya juga. Karena begitu lama, tensinya tinggi itu bukan baru sehari 2 hari kan, sudah lama. Sekarang yang duluan barangkali menyerah si ginjalnya. Tapi sebetulnya gitu ya, yang sudah bermasalah adalah seluruh organ tubuh lain. Jadi sekarang pemirsa, dijaga tensinya supaya normal. Tidak usah takut dengan obat hipertensi. Dan kemudian pola hidup harus sehat dan gunakan teknologi supaya tensi ini bisa terkontrol dengan baik. Oke, jadi Mas Suryo dan pemirsa yang punya masalah dengan hipertensi ya akhirnya berujung dengan gagal ginjal. Ini memang sebaiknya olahraganya harus dalam supervisi dokter. Jadi jangan sendiri karena memang ini sudah beresiko pasien dengan penyakit. Nah tapi kalau misalkan dibilang orang yang hipertensi dan sudah gagal ginjal tidak boleh olahraga, itu salah besar. Olahraganya memang harus disesuaikan intensitasnya, tapi tetap harus dilakukan agar aliran darah ke organ-organ tubuh kita termasuk ginjal lebih lancar sehingga tidak tambah parah. Nah, dan olahraga ini akan bisa juga tetap menguatkan otot, tetap melenturkan otot sehingga kualitas hidup para penderita gagal ginjal dan hipertensi akan bisa terjaga atau bahkan menjadi lebih baik. Nah, olahraga yang dianjurkan untuk pasien gagal ginjal itu memang olahraga yang intensitasnya rendah sampai sedang. Mas Suryo, Kang Ronald dan pemirsa nggak boleh yang intensitas tinggi karena nanti akan juga bisa meningkatkan tensi yang akan juga bisa mengakibatkan gangguan ginjal lebih parah. Cukup lakukan yang paling ringan tuh jalan santai. Ya, jalan santai 15 menit sampai 30 menit setiap hari itu sudah cukup untuk pasien penderita gagal ginjal agar jantung parunya ini daya tahannya tetap terjaga. Pemirsa juga nggak boleh lupa Mas Suryo juga latihan penguatan otot. Nggak usah susah-susah tangan, kaki. Ya bisa dilakukan juga sambil duduk dan nggak boleh dengan beban yang terlalu berat. Juga inti tubuh jangan lupa Mas. Bagi atlet harusnya tahu ya, dulu sering latihan itu ya. Perut, dada, punggung, pinggang itu juga perlu dilatih agar dia, karena otot makin seiring usia makin gampang kecil dan harus dilatih agar ototnya tetap ada di sana. Karena kalau tidak ada otot yang kuat itu akan menimbulkan banyak sekali keluhan. Begitu, Kang Ronald. Mas Suryo, sekali lagi saya ingin tahu ya, perubahan apa yang dirasakan sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser? Kalau sebelum memang kualitas tidurnya jelek, Kang. Habis itu setelah saya pakai teknologi laser, tidur mulai lebih baik, kualitasnya jadi paginya lebih segar, lebih bertenaga, aktivitas lebih enak. Oke, tensinya apa kabar? Tensinya bagus. Terakhir tadi malam 110/70. Oke, padahal dulu. Padahal dulu 180, 220. Menakutkan. Artinya apa? Mas Suryo bisa menurunkan faktor resiko kerusakan ginjal yang lebih parah lagi. Ya, di rumah yang pakai siapa lagi? Ada istri. Istri ada keluhan? Itu sebenarnya tidak ada keluhan, cuma penjaga saja. Baik, Pencegahan lebih bagus. Jadi itu kan udah punya alatnya juga. Sayang sekali dong kalau tidak dipergunakan sama-sama kan. Iya. Ini satu alat bisa digunakan untuk seluruh keluarga. Dan juga barangkali bukan cuma hipertensinya saja, bukan cuma tadi ya tidurnya saja. Sebetulnya bisa banyak lagi yang didapatkan dari si alat ini. Bisa gunakan teknologi laser ini untuk kemudian kalau pegel-pegel, sakit-sakit, nyeri-nyeri di otot kita itu bisa langsung digunakan secara lokal. Ada padnya langsung digunakan. Jadi dia juga bisa bekerja secara sistemik gitu ya untuk darah dan pembuluh darah. Bisa juga bekerja secara lokal. Jadi tempat-tempat yang sakit tinggal ditempelkan secara dengan menggunakan
padnya, kita bisa dihilangkan rasa sakit tersebut. Nah, buat otot dan saraf juga, Mas Suryo, Mbak Lula, dan Kang Ronald, ada juga teknologi yang namanya NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Ini adalah rangsang listrik yang bisa membuat saraf dan otot kita menjadi lebih aktif dan mengirimkan sinyal ke otak untuk semakin menyangatkan keaktifan otot itu. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, jadi lihat yang di tangan, ditempelkan alat padnya juga untuk NMES-nya, itu akan mengaktifkan otot tangan dan dimanapun yang ditempelkan agar bisa seakan-akan efeknya seperti olahraga, Mas Suryo. Ya, jadi dia akan bisa membuat ototnya ini lebih aktif sehingga bisa berfungsi lebih optimal. Nah, bisa juga ditempelkan di dalam hidung atau yang namanya intranasal. Jadi teknologi laser yang masuk ke dalam hidung ini tentunya akan lebih dekat ke otak dan saraf-saraf yang ada di sana, sehingga akan bisa mengaktifkan bagian-bagian otak lebih baik, memperlancar aliran darah ke sana, dan akhirnya akan bisa membuat juga kualitas hidup meningkat dengan daya pikir yang lebih baik dan fungsi otak yang lebih baik juga. Oke, selain Mas Suryo, banyak yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser untuk kesehatannya. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Jadi saya itu adalah seorang pasien cuci darah atau hemodialisa yang setiap minggu selama 2 kali itu harus cuci darah. Sebelum saya cuci darah, saya memang dari hipertensi. Tensi saya terakhir itu 200/100. Saat ini saya menggunakan teknologi laser itu, setiap kali HD, tensi saya selalu dicatat. Saya waktu itu 3 bulan yang lalu belum menggunakan teknologi laser, saya tensinya 150/160/80. Sekarang baru hari Senin yang lalu, saya HD, tensi saya 120/70. Menurut saya ini sudah sangat normal sekali. Ada datanya di sini, tertib, saya seminggu 2 kali saya catat. Manfaat lain selain tensinya turun adalah saya bisa tidur dengan nyenyak, lalu kepala yang tadinya tuh suka pening, pusing, berangsur-angsur hilang. Terima kasih teknologi laser. Mari kita tingkatkan kesehatan tubuh kita dengan pola hidup sehat, olahraga yang cukup, jaga pola makan, dan lengkapi upaya hidup sehat kita dengan menggunakan teknologi laser supaya kesehatan kita lebih terjaga seperti yang sudah dilakukan oleh Mas Suryo. Nah pemirsa, alat kesehatan dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate ini sangat praktis dan mudah digunakan. Kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Ya, cukup digunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali saja sehari dengan durasi bisa kita pilih 15 sampai dengan 60 menit. Nanti sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi ya di sini dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Dokter laser ataupun AccuLaser ini akan menstimulasi tubuh dengan mengoptimalkan zat yang namanya NO atau nitric oxide. Manfaatnya adalah untuk melenturkan dan melebarkan pembuluh darah ya, juga bisa mencegah terjadinya agregasi trombosit dan mencegah pengentalan darah. Yuk pemirsa, mari kita jaga kesehatan tubuh kita sebelum terserang komplikasi dengan menggunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomo. Silakan hubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Call center kami nanti akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan ada juga layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Pemirsa, penting untuk Anda ketahui kalau produk dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, bermanfaat, bergaransi dan sudah terdaftar resmi di pemerintah. Dan itu hanya ada di Gogomo. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ingat AccuLaser, ingat Gogomo. Oke, yang harus Anda ingat adalah kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Mari kita atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sebelum terlambat. Oke, Mas Suryo terima kasih telah meluangkan waktu datang ke studio kami untuk berbagi kepada pemirsa Go Healthy ya. Juga buat narasumber kami yang telah mencerahkan, Mbak Lula terima kasih, Mbak Anita juga terima kasih ya. Dan tentunya terima kasih buat Anda pemirsa ya. Anda adalah pemirsa setia kami karena kami percaya Anda tuh nonton acara ini supaya Anda ingin sehat terus, ya kan? Tapi kami pun tidak pernah lelah hadir ke hadapan Anda setiap hari. Hanya kami pun butuh kritik dan saran dari Anda untuk perbaikan acara Go Healthy di masa-masa mendatang. Jadi silakan sampaikan kritik dan saran Anda melalui alamat email di bawah ini. Oke, kali ini kami selesai. Kami pamit, sampai jumpa lagi di edisi Go Healthy berikutnya. Cara tepat hidup sehat. Sampai jumpa.